itu merupakan suatu gambaran bahwa Allah penuh kasih kepada umatnya. Namun ternyata umatnya seringkali tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Salah satu nabi yaitu Yeremia, salah satu nabi yang sangat berani menegur. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan panurirang netulum-tulum, paingotor bangsu. Siapapun dia, mau bangsawan, mau dari kalangan pemerintahan, mau dari kalangan agama, masyarakat biasa, ketika dia menyampaikan nubuatan Allah, maka dia dengan lantang, dengan berani menyampaikannya, supaya siapa yang mendengarkannya mengalami pertobatan, perubahan. Termasuk pada saat ini, ayat kita ini, bahwa Allah menggambarkan umat Israel itu seperti ikat pinggang. Biasanya kalau ikat pinggang, oh ya, saya lupa saudara bahwa saya sengaja menggunakan ikat pinggang pagi hari ini. Saya tidak biasa menggunakan itu, tapi ternyata berbeda ketika kita menggunakan ikat pinggang dengan tidak menggunakan ikat pinggang. Jadi kita merasa semakin pede, ya, semakin bergerak pun kita tidak ragu lagi. Ikat pinggang itu memang menggambarkan kesigapan, keteguhan, hagobason. Maka tepat Paulus juga menyampaikan ke jemaat Efesus, salah satu perlengkapan senjata rohani adalah berikat pinggangkan kebenaran. Namun ternyata ikat pinggang yang digambarkan, dianalogikan dalam teks ini kepada umat Israel adalah ketika Yeremia disuruh membeli, namun ikat pinggang itu harus ditanam di sungai Efrat, dan beberapa waktu kemudian diambil dan ikat pinggang itu menjadi lapuk. Seperti itulah gambaran umat Israel. Karena kecongkakan mereka, karena pemberontakan mereka, mereka digambarkan seperti ikat pinggang yang tidak berguna, yang lapuk, yang tidak bisa dimanfaatkan. Padahal Tuhan ingin umat Israel itu selalu melekat seperti ikat pinggang. Namun mereka menjauh dari Tuhan, menduakan Tuhan. Saudara, melalui kisah yang disampaikan dalam perjalanan pelayanan atau nubuatan Nabi Yeremia, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama adalah bagaimana kita menyadari, seperti saya sampaikan tadi di awal, kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita tetap melekat seperti ikat pinggang itu, kalau Yesus mengatakan akulah pokok anggur dan kamu rantingnya, lalu ketika kita lepas dari pokok itu, maka kita tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Jadi yakinkan bahwa dirimu berharga di mata Tuhan. Punya kekurangan? Yes. Punya kelemahan? Ya. Tetapi kita berharga terlebih karena Yesus membuat kita semakin berharga. Jadi saudara, jangan ada di antara kita yang merasa minder, merasa tidak layak. Mungkin di posisinya sekarang, di tengah-tengah pekerjaan, atau dimanapun. Apakah saya ini layak Tuhan? Sepertinya saya tidak memiliki apa-apa yang patut dibanggakan. Nah, hari ini umat Israel ditegur supaya kembali kepada Allah, karena memang umat itu adalah berharga di mata Tuhan. Kita juga berharga di mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita supaya menyadari bahwa hidup kita ini menjadi berkat. Tema minggu yang lalu adalah jadi berkat. Supaya kita berguna. Jangan seperti ikat pinggang tadi yang ditanam kemudian menjadi lapuk karena kecongkakan. Orang yang menjadi berkat itu jauh dari kesombongan saudara. Ya, kita diberi banyak berkat, talenta, kemampuan. Posisi saudara sekarang, usaha saudara mungkin sedang menanjak, sekalipun dalam situasi COVID-19 masih bisa eksis. Jangan sampai kita jatuh kepada kecongkakan, tapi tetaplah melekat kepada Tuhan.
Dan itulah sapaan firman yang selalu kami sampaikan. Supaya kita itu selalu melekat dengan firman Tuhan. Jangan seperti kipas angin. Kipas angin itu ketika dia dicabut dari arus, dia memang berputar. Ketika masih dicabut, masih berputar, tapi lama-lama dia akan mati karena dia tidak terhubung dengan arus. Jadi mari kita melekat dengan Tuhan. Melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa kita harus menjadi berkat. Untuk menjadi berkat tidak perlu menjadi orang sukses dulu, atau menjadi orang yang berpendidikan, atau kita harus tua dulu, harus menjadi pelayan dulu. Tidak. Hari ini, saat ini kamu bisa menjadi berkat dimanapun berada saat ini. Sekecil apapun itu. To be blessed, menjadi berkat, menjadi menggunakan ikat pinggang kebenaran, sehingga kita dengan sigap dan percaya diri karena Tuhan senantiasa menyertai memberkati kita. Selamat untuk kita semuanya karena kita dalam keadaan sehat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Agar kami tetap melekat dengan Engkau, jauh dari kecongkakan, sehingga kami tidak terputus hubungan dengan-Mu. Kami terus membangun hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga kami bisa mengalami, menghayati, merasakan bahwa Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang berharga. Dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, buatan tangan-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur. Biarlah kiranya kami semakin bersemangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Menjalani perjuangan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Maupun yang tetap setia mengikuti suara pergudungan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, dan juga memberikan kesatuan hati di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Bangsa negara kami ini Engkau berkati Tuhan. Masih dalam proses perjuangan dalam menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan campur tangan dan mampu berkuasa untuk menopang kami, menguatkan kami seluruhnya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, horas madihita saluna.